Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kabarnya Anda di rumah? Mudah-mudahan juga demikian, tetap sehat walafiat. Karena saya Maskur akan menemani Anda menghadirkan informasi-informasi dari Sekolah Islam Sebelah Malang melalui siaran kami Sisma News. Pemirsa, informasi pertama akan kami hadirkan dari kegiatan Raker atau Rapat Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan Islam Sebelah Malang. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, di setiap akhir semester di Lembaga Pendidikan Islam Sebelah Malang yang menaungi Sekolah Islam Sebelah Malang diadakan Rapat Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai wahana untuk melakukan refleksi atas program yang telah dilaksanakan serta merancang dan mempersiapkan program yang akan dilakukan pada semester berikutnya. Raker atau rapat kerja adalah suatu pertemuan para pegawai dan seluruh staf untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kerja di dalam suatu instansi, organisasi, atau perusahaan. Keberadaan kegiatan ini dirasa sangat penting sehingga dalam suatu instansi atau lembaga tertentu, kegiatan ini rutin dilakukan dalam setiap tahunnya, bahkan setiap semester apabila diperlukan. Sebagaimana yang dilakukan di LPI Sabilillah Malang yang menaungi Sekolah Islam Sabilillah Malang, kegiatan Raker ini dilakukan setiap semester, yaitu dilaksanakan setiap libur semester setelah pembagian rapor hasil belajar siswa. Pada kegiatan Raker kali ini dilakukan secara luring dan kegiatan terfokus di Kampus 2 LPI Sabilillah yang berada di Jalan Terusan Piranha Atas nomor 135 Kota Malang. Latar belakang kita adakan raker atau rapat kerja akhir semester 1 itu untuk menyiapkan persiapan yang lebih maksimal untuk pembelajaran di semester yang kedua. Kegiatan ini merupakan konvensi yang sudah kita lakukan sejak awal Disabilillah, ya, mulai tahun 1997 kita sudah mentradisikan bahwa setiap akhir semester kita lakukan rapat kerja yang melibatkan semua Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Itu urgensi rapat kerja akhir semester ini. Memang kita harapkan semua Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan itu bisa merancang pembelajaran di semester berikutnya itu bisa lebih maksimal lagi dan lebih baik lagi dengan mengevaluasi, dengan kita merefleksikan di semester sebelumnya, kita akan perbaiki yang lebih maksimal lagi. Nah, oleh karena itu ini perlu dilakukan untuk merancang pembelajaran lebih baik lagi. Nah, ada satu
bahwa perencanaan itu merupakan pondasi, ya, acuan untuk kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, ya. Maka dikatakan perencanaan yang baik itu bisa mendukung 50% untuk keberhasilan pembelajaran kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru semuanya, kita harapkan dan kita minta untuk bisa membuat rancangan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, mulai dari penyiapan rancangan pembelajarannya, RPP-nya, dilengkapi dengan media pembelajarannya, sampai dengan evaluasinya. Ya, jadi kita merancang bagaimana evaluasi pembelajaran itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, apalagi yang saat ini pendekatannya kita menggunakan pendekatan project based learning, ya. Jadi ini perlu kita rancang dengan sebaik-baiknya sehingga hasil yang kita harapkan, hasil pembelajaran yang diharapkan itu bisa kita capai. Nah, itu urgensinya. Khusus untuk Tendik, ya, khusus untuk Tendik, tadi saya akan sampaikan bahwa rapat kerja ini adalah merupakan atau bagian dari evaluasi, ya, evaluasi yang harus direfleksikan untuk perbaikan berikutnya. Nah, ini kita bekali, ya, kita bekali teman-teman, kita ajak untuk melakukan evaluasi dan refleksi, sehingga dengan refleksi ini kita juga merancang, ya, merancang program di semester 2 ini berdasarkan hasil evaluasi itu. Nah, dengan demikian apa yang kita harapkan, perbaikan-perbaikan yang kita harapkan itu bisa kita wujudkan secara terencana, ya, secara terencana. Saya kira itu outcome dari kegiatan raker ini untuk Bapak Ibu guru, ya, Bapak Ibu guru dapat, ya, menyelesaikan rancangan pembelajaran lengkap dengan medianya, lengkap dengan alat atau rubrik penilaian dan sebagainya. Ini kita harapkan ya minimal, ya, minimal itu 1 bulan pertama, ya, 1 bulan pertama. Tetapi setelah raker ini itu nanti sampai dengan 2 minggu kita harapkan tuntas, ya, kita harapkan tuntas, karena raker ini sebenarnya adalah merancang merancang dengan baik. Jadi membuat apa ya, kayak pola lah, ya, membuat pola rancangan pembelajaran dengan sebaik-baiknya yang itu didiskusikan antar Bapak Ibu guru, antar bidang studi dan sebagainya. Nah, sehingga apa yang dihasilkan di raker itu minimal 1 bulan ini semuanya sudah siap dan sudah diupload dalam SDL, ya. Itu artinya apa? Nanti kita akan kontrol melalui tim penjaminan mutu, akan cek, ya, kesiapan Bapak Ibu guru ini sudah maksimal atau belum, ya, sampai dideteksi per orang, per Bapak Ibu guru. Apabila belum mencapai, ya, ini ada pembinaan khusus kepada Bapak Ibu guru, ya, karena ini adalah target yang harus diwujudkan atau direalisasikan. Nah, sedangkan untuk tenaga kependidikan, memang target kita adalah mengubah pola, ya, mengubah pola, mengubah perilaku, ya, perilaku dari tenaga pendidikan sesuai dengan bidang masing-masing untuk melakukan hal yang lebih baik sesuai dengan rancangan yang telah yang diprogramkan, sehingga target akhir adalah rancangan masing-masing dari tenaga pendidikan itu, ya, program dari masing-masing tenaga pendidikan itu siap dilaksanakan, ya, melalui
kegiatan bersama dalam raker itu, sehingga kegiatan atau program yang sudah dirancang itu nanti akan menjadi acuan untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh tenaga yang bersangkutan, dan untuk manajemen sekolah dan LPI itu adalah sebagai kontrol. Ya, jadi nanti akan dilakukan monitoring, kontrol, dan supervisi untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Jadi targetnya adalah semua Bapak Ibu guru punya mindset yang lebih baik berdasarkan evaluasi dan program yang akan dijalankan. Itu targetnya. Pemirsa, tidak seperti biasanya kali ini di SD Islam Sebelah Malang, terutama pada kelas 5, karena siswa membawa beraneka ragam buah-buahan ke sekolah. Rupanya mereka akan melakukan kegiatan praktek membuat makanan yang sehat, yaitu salad buah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengisi waktu luang setelah siswa menyelesaikan penilaian akhir semester ganjil 2021-2022. Bagaimana keseruannya? Kita lihat liputan berikut ini. Ada pemandangan yang berbeda hari itu di kelas 5 SD Islam Sabilah Malang. Karena tidak seperti biasanya, di mana siswa tidak hanya membawa tas sekolah dan juga peralatannya, namun juga membawa aneka buah, keju, mayones, susu kental manis, serta berbagai alat lainnya seperti pemarut keju. Rupanya, mereka sedang melakukan kegiatan pasca-pas, berupa keterampilan membuat dan menyajikan makanan salad buah. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok, sehingga siswa belajar berkolaborasi dan bekerja sama dalam prosesnya. Setelah selesai menyajikan beberapa hidangan salad, siswa membagikannya kepada Bapak Ibu guru dan selebihnya dimakan bersama-sama. Nama saya Nindi dari kelas 5B. Perkenalkan, nama saya Naila dari kelas 5B. Hari ini kita akan membuat kreasi salad buah. Bahan-bahannya ada buah-buahan, mayones, susu kental manis, keju, jelly. Manfaatnya adalah sehat bagi tubuh karena salad ini terbuat dari buah-buahan. Menurut saya manfaatnya bisa membuat tubuh sehat karena bahannya dari buah-buah. Kesannya membuat salad ini seru karena membuatnya bareng teman-teman, jadi pekerjaan lebih gampang. Perasaannya senang karena lebih seru karena bareng teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini Ananda kelas 5 praktek kreasi membuat salad. Tujuannya agar Ananda bisa mandiri dan bisa membuat salah satu kreasi makanan sehat. Manfaatnya bagi Ananda adalah untuk melatih kemandirian, bisa berkreasi, dan terbiasa mengkonsumsi makanan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan pagelaran Orkestra Simfoni Hasanah Bangsa ini sebagai pertanda produktivitas pembelajaran ekstrakurikuler dengan tujuan untuk memupuk kemampuan berkreasi, kemampuan berekspresi, kemampuan berkolaborasi, dan sekaligus keberanian siswa dan santri Sekolah Islam Sabilah Malang sehingga siap menghadapi kehidupan yang semakin penuh dengan tantangan-tantangan. Sementara itu pemirsa, salah satu model pembelajaran unggul yang diyakini dapat menumbuhkan daya kritis siswa saat ini tengah dikembangkan di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Pada model pembelajaran ini, siswa mendapatkan keleluasaan dalam mengembangkan ide tentang bagaimana memecahkan permasalahan yang dihadapinya, sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan daya kritis siswa. Guru merupakan ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru profesional harus mampu mendesain pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi dan semangat belajar siswa. Pemilihan model dan strategi pembelajaran yang tepat menjadi salah satu solusi karena dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan efisien, dan tercapailah tujuan pembelajaran. Salah satu yang dikembangkan di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School adalah model pembelajaran Project Based Learning, yaitu model pembelajaran yang menjadikan proyek, kegiatan, atau masalah sebagai media utama pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Hilmi Alfadi dari kelas 11 MIPA 1B. Di sini saya akan menjelaskan produk PJBL kelompok saya yang bernama EduBox. Latar belakang kami membuat proyek ini adalah untuk membantu teman-teman kami yang kurang mampu, terutama yang tidak memiliki akses internet dan juga gadget seperti kami. Dan juga kepada teman-teman kami yang masih malas maupun tidak ada motivasi untuk menulis catatan pelajaran mereka. Tujuannya dengan adanya EduBox ini kami bisa mengalihkan beberapa dana yang tidak terpakai seperti dana BOS maupun tabungan Ananda yang tidak terpakai. Dana BOS nantinya saya akan alokasikan menjadi subscription box seperti ini dari kelompok EduBox kami. Isinya apa ya? Isinya adalah alat-alat tulis yang tidak ada dalam pasaran seperti biasanya, sehingga anak-anak tersebut lebih kreatif dalam menulis dan juga mencatat pelajaran-pelajaran mereka. Mungkin itu saja, bisa dilihat produk kami. Salah satunya yaitu strapless tanpa strapless. Jadi mereka tidak usah susah-susah mencari isi strapless, tinggal menggunakan ini saja sudah bisa menggunakan strapless sebagaimana mestinya. Terus ada ini kayak to-do list tapi per minggu. Dan bentuknya juga enak dilihat, enak dipandang, dan melatih kreativitas mereka untuk menulis. Dan juga ada namanya washi tips atau solasi kertas yang warna-warni buat memperindah atau mempercantik catatan mereka. Interpretasi dengan mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Berbeda dengan Project Based Learning pada umumnya, di SMA Islam Sabilah Malang, pembelajaran berbasis proyek memadukan semua mata pelajaran atau tematik Project Based Learning. Permasalahan dan solusi dalam bentuk proyek dikaji dari berbagai keilmuan mata pelajaran terkait. Pembelajaran ini dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks, sehingga siswa harus melakukan investigasi terlebih dahulu untuk memahaminya.
Di akhir tema dilakukan assembly di mana masing-masing kelompok memamerkan hasil kerjanya serta mempresentasikan produk yang dihasilkan kelompok masing-masing. Model pembelajaran Project Based Learning ini sangat direkomendasikan dalam pembelajaran kurikulum 2013 dalam menumbuhkan suasana pembelajaran yang kolaboratif dan kritis serta bermakna. Pada assembly kali ini, tema kelas 10 adalah Love Your Local Product. It will love you back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok L360 dari kelas 11 MIPA 2B. Saya Devrina dan saya Alia. Saya Isatul Karimah. Dan saya Meltia Fadila Usman. Kali ini pada PJBL bertemakan pendidikan di Indonesia, kita membuat inovasi yaitu dengan robot. Robot ini berjudul L360. Apa sih L360? L360 sendiri kepanjangan dari L-nya itu learning, dan 360 adalah harapan kita agar pendidikan di Indonesia itu dapat kita perbarui, kita perbaiki, dengan kita berikan inovasi L360 ini, karena 360 kan biasanya cenderung dengan kesempurnaan lingkaran. Jadi kita ingin pendidikan di Indonesia itu sempurna seperti lingkaran. Nah, fitur yang ada di dalam robot-robot ini yang pertama ada minat literasi yang dimiliki oleh setiap siswa. Jadi misalnya siswa tersebut masih rendah dalam hal literasinya, dikelompokkan dengan anak-anak yang masih rendah literasinya. Dan kalau misalnya anak tersebut sudah mulai berkembang, maka akan dikelompokkan dengan anak-anak yang sudah berkembang. Fitur kedua yaitu ada screening kesehatan. Untuk screening kesehatannya sendiri itu tidak hanya di fisik tapi juga di mental. Jadi screening kesehatan yang kita buat itu bisa mendeteksi mood anak atau pelajar tersebut. Jadi kita berikan solusi agar pembelajarannya maksimal. Untuk yang fisik, jadi jika siswa itu mengalami keluhan seperti pusing, batuk, pilek, akan diarahkan oleh robot-robot tersebut untuk mengunjungi UKS atau rumah sakit yang sudah kita sediakan. Setelah itu, di sini kita 6 bulan sekali atau setiap semester habis kayak libur gitu, kita itu mewajibkan siswanya untuk mengisi kuesioner. Kuesioner ini langsung dari psikologi, dan kuesionernya ini bertujuan untuk mengelompokkan minat belajar siswa-siswa. Kan biasanya ada kan siswa A ini lebih dominan, lebih suka kalau belajarnya itu di tempat yang tenang, diam dan kondusif. Sedangkan temannya itu lebih masuk gitu, pelajarnya lebih masuk dengan mendengarkan musik atau yang lain sebagainya. Kan itu kalau disatukan di dalam satu kelas itu kayak kurang maksimal gitu nanti pelajaran yang akan masuk. Jadi di sini kita berharapnya setelah ada kuesioner, hasil dari kuesioner tadi keluar, siswa itu akan dibedakan di setiap kelasnya itu dengan teman-teman yang memiliki minat belajar yang sama. Setelah mengisi kuesioner tersebut, nanti hasilnya langsung keluar, atau nanti ada QR code yang bisa di screen di HP. Selain itu, setelah setiap siswa mengisi, hasilnya itu langsung masuk ke email orang tua. Jadi orang tua di rumah bisa tetap memantau bagaimana perkembangan anaknya di rumah, di sekolah. Selain itu, setiap semester setelah ulangan itu akan ada grafiknya, di monitor itu akan terdapat grafik pembelajarannya, nilainya pembelajarannya. Jadi siswa itu dapat introspeksi diri gitu. Ada saran dan juga masukan yang diberikan oleh guru langsung nanti keluar di LCD-nya. Jadi siswa itu langsung bisa introspeksi dirinya akan menjadi lebih baik. Selain itu, di robotnya juga terdapat, di tangan-tangannya terdapat termometer dan juga hand sanitizer. Di bawahnya terdapat timbangan badan dan juga alat pengukur tinggi badan. Jadi kalau setiap masuk itu harus pakai hand sanitizer, harus pakai termometer biar tahu gitu kesiapan kesehatan fisik dan juga mentalnya saat mau belajar. Menurut saya kegiatan
Kegiatan PJBL yang diselenggarakan kali ini cukup positif untuk perkembangan kreativitas, kognitif, dan intelektual dari para peserta didik SMA Islam Sabillah Malang Boarding School, khususnya kelas 11 dan kelas 10. Nah, di sini saya mencermati ada banyak sekali ide-ide yang kreatif, ide yang inovatif, dan ya sangat pantas untuk dikembangkan lebih lanjut, dan sangat pantas juga untuk dilirik oleh pemerintah untuk diaktualisasikan ke kehidupan nyata, kehidupan real, dan untuk perkembangan masyarakat ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Hari Rabu 22 Desember 2021 ini di SMA Islam Sabillah Malang mengadakan kegiatan assembly khususnya untuk kelas 11 dengan tema pendidikan yang berkualitas. Nah, pada siang hari ini tujuan dilakukannya assembly adalah untuk membuka wawasan Ananda tidak hanya untuk di kelas 11 tapi juga di kelas 10 yang ikut memvoting bahwa produk-produk PJBL yang dihasilkan oleh siswa SMA Islam Sabillah Malang Boarding School ini berkualitas dan out of the box. Contohnya adalah mereka akan mendirikan sekolah dalam sekolah, dan itu untuk menaungi masyarakat-masyarakat atau anak di bawah umur yang membutuhkan pendidikan, khususnya untuk yang hari ini di tema pendidikan yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Fajri Nuril Musdalifa and I'm from 11 Social 2. And I'm from the Talkative Club. Ladies and gentlemen. And now I got scholarship to be the delegates of Indonesia to go to Turkey on the agenda of Youth Exchange Program by Event Hunter Indonesia. I can get this scholarship because in senior high school of Sabillah Malang Boarding School, I have been taught to be wiser, which is wondering with critical thinking, investigating, synthesizing, expressing, and also reporting. I think that's all from me. Thanks for your attention. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sebagaimana di hari Senin, mari kita tingkatkan pemahaman membaca Al-Quran kita supaya sesuai dengan ilmu tajwidnya, sehingga nilai bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah sebagai pahala di sisinya dengan melalui mengikuti segmen Musafahah SBQ berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, berjumpa lagi di segmen Musafahah SBQ. Kali ini kita akan melanjutkan kajian Musafahah SBQ tentang bacaan mad arid lisukun. Pada kesempatan sebelumnya kita pernah membahas tentang bacaan mad iwad. Para pemirsa tentu sudah banyak latihan tentang bacaan mad iwad. Baik, sekarang kami akan mengajak Anda semuanya, para pemirsa, untuk belajar tentang bacaan mad arid lisukun. Apa yang disebut dengan mad arid lisukun?
Mat berarti bacaan panjang. Arid disukun artinya mat tobi'i, bacaan panjang yang bertemu dengan huruf hidup. Mat bacaan panjang bertemu dengan huruf hidup, yang huruf hidup itu harus dibaca mati atau sukun karena berada di akhir kalimat. Ya, sebagai contoh, bacaan mustaqimah. Mustaqi bacaan panjang, kemudian bertemu dengan huruf hidup ma, mustaqimah. Nah, bacaan ini akan berubah menjadi bacaan mad arid lisukun jika huruf yang terakhir dibaca sukun atau mati, berarti menjadi mustaqim. Nah, karena huruf yang terakhir dibaca mati, maka harus dibaca panjang. Berapa panjang bacaan mad arid disukun? Menurut para ahli Al-Quran, ahli tajwid, bacaan mad arid disukun dibaca panjangnya 2,5 alif. Jadi harus panjang. Mustaqim 2,5 alif bisa menjadi 5 ketukan. 5 ketukan. Jadi para pemirsa sekalian, untuk bisa mengukur berapa panjangnya 2,5 alif, mustaqim 5 alif, maka menjadi 2,5 alif menjadi 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita contohkan mustaqim. Nah, itulah panjang dari bacaan mad arid lisukun. Nah, para pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita akan contohkan bacaan mad arid lisukun ini pada surat An-Naba di awal juz 30. Para pemirsa sekalian bisa bersama-sama membuka Al-Qur'annya, menyimak dan bisa menirukan contoh bacaan berikut ini. Kita buka surat An-Naba awal juz 30. Kita akan berikan contoh ayat 1 sampai dengan ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Nah, itulah para pemirsa Sisma TV yang berbahagia, contoh bacaan mad arid lisukun. Bacaan tersebut biasanya terdapat di akhir kalimat. Cara membacanya, dibaca panjang. Berapa panjangnya? Dibaca 2,5 alif atau 5 ketukan. Baiklah para pemirsa Sisma TV yang berbahagia, itu tadi contoh bacaan dari mad arid lisukun. Kira-kira mana bacaan mad arid lisukun pada bacaan-bacaan tersebut? Kita akan berikan satu pemahaman di mana letak bacaan mad arid lisukun. Pada ayat pertama, amma yatasaalun, kalau kita lihat Al-Quran,
itu pada ayat 1 yatasaaluna. Nah, ketika membaca mad arid sukun dibaca sukun mati, maka itulah letak mad arid sukun. Alun, itulah bacaan mad arid sukun. Bukan dibaca yatasaaluna. Sekali lagi, bukan yatasaaluna, tetapi yatasaalun. Nah, itu contoh di ayat pertama. Pada ayat kedua, anin nabail azimi. Ya, mi hurufnya masih hidup. Ketika kita membaca mad arid li sukun, maka huruf yang terakhir harus mati dan dibaca panjang. Anin nabail azim, bukan azimi. Sekali lagi, bukan azimi, tetapi dibaca azim. Nah, itu contoh pada ayat kedua. Dan di ayat ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun, tulisannya mukhtalifuna. Nah, jika dibaca mad arid sukun, na huruf terakhir harus dimatikan. Mukhtalifun, bukan mukhtalifuna, bukan na. Huruf terakhir harus mati. Mukhtalifun. Nah, itu contoh di ayat ketiga. Terakhir, contoh ayat keempat adalah kalla saya'lamun. Tulisannya saya'lamuna. Dibaca mad arid sukun, huruf terakhir harus mati. Saya'lamun, bukan saya'lamuna. Sekali lagi, bukan saya'lamuna, tetapi saya'lamun. Nah, itulah para pemirsa sekalian, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kajian kita Musafahah SPQ pada materi mad arid lis sukun. Semoga kajian Musafahah SPQ ini senantiasa menjadi keberkahan buat kita semuanya, dan semoga para pemirsa bisa mempraktekkan bacaan Al-Quran pada materi mad arid lis sukun dengan benar. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilah Malang hari ini telah kami hadirkan melalui Sisma News. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita semuanya untuk semakin meningkatkan kualitas hidup kita di hari ini dan masa mendatang. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV, mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lord.